Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami Pasuruan Campur-Campur. Kali ini saya mengunjungi salah satu teman kami yang pekerjaannya katanya itu adalah tukang servis HP. Kalau ingin tahu banyak tentang beliau, yuk kita simak obrolannya sekarang. Ini ngobrol santai-santai nih Mas ya. Siap. Pertama yang saya tanyakan, ini dengan Mas siapa ini namanya ini? Mr. Zer. Mr. Zer. Nama aslinya Zahrawi, tapi akrabnya teman-teman manggilnya Mr. Zer. Nama aslinya Zahrawi, dipanggil nama yang sudah terkenal itu di kalangan tukang servis Mr. Zer. Gila ya, Mr. Zer namanya. Seperti biasa Mas, ini saya kan biasa konten kecil-kecil, ingin mengulik-ngulik gitu loh. Iya, tapi dengan santai-santai saja, mengulik-ngulik santai. Ini menekuni dunia perservisan HP ini sejak kapan Mas? Sejak 2005. 2005. Sekarang 2020. Weh, lumayan tuh senior ini Mas ya. Lumayan tuh. Berarti sudah HP model apa ya sudah ketemu berarti ya? Untuk HP sih sebenarnya kita sendiri belajar dari A, B, C, D dan seterusnya. Itu enggak mesti langsung bisa keseluruhannya. Oh gitu ya. Jadi setiap HP sama tahu sendiri, setiap bulan berapa merek HP keluar, berapa brand HP keluar. Kita selalu terus belajar. Berarti nanti seiring dengan perkembangannya nanti HP A nanti punya pengalaman baru di HP A, kemudian muncul lagi HP B dan seterusnya gitu Mas ya. Jadi lumayan lama ini teman-teman merintis usaha servis HP ini mulai 2005, sekarang 2020 tuh. Terus ini awal mulanya gimana ini Mas? Kok bisa ada ketertarikan ke servis HP ini? Saya sendiri autodidak. Jadi bermula lulus di salah satu SMK lah. Di 2004 itu kan waktu itu zamannya mulai ada outsourcing. Oh, outsourcing pabrik-pabrik itu ya. Jadi nalar saya sih, kalau saya terjun ke pabrik, katakan di pabrik sepatu misalkan, dari pagi sampai sore bagian jahit sepatu, sedangkan pabrik kan 1000 banding 1 untuk pegawai tetap. Oh gitu ya. Kan gitu lah. Nah, katakan kita pas apes bukan dapat pegawai tetap, umur 30 udah dibuang dari pabrik. Oh gitu ya. Jadi kepingin mencari wawasan sendiri, sekiranya bahasanya orang Jawa, sumber siji mati, sumber yang lain masih bisa. Oh gitu. Tapi sempat ya Mas ya. Mas Zer ini sempat untuk terjun ke pabrik itu sempat? Nggak pernah. Jadi nggak pernah memang ya. Di saat lulus SMA, semua sih berbagai pekerjaan
termasuk yang intinya jual jasa. Mulai saya ikut apa, servis TV radio pernah, servis dinamo juga pernah, servis komputer juga pernah, dan akhirnya buka sendiri di dunia HP ini. Oh gitu, jadi memang dulunya wis sempat ikut pelatihan, katakanlah ikut pelatihan servis ini. Kalau kursus sih enggak. Oh enggak ya? Enggak, kursus enggak. Jadi saya sendiri lebih banyak lebih banyak jalan ke teman-teman, dolan bahasa ke teman-teman yang di situ punya kompeten pinter dalam dunia komputer dan HP. Jadi ya, situ saya sering tanya-tanya. Kebetulan teman-teman Saman itu juga banyak yang berkecimpung di elektronik ya. Ada yang servis TV, servis apa. Akhirnya Saman menentukan pilihannya untuk di servis HP seperti itu ya Mas ya. Oke. Selanjutnya ini terkait apa saja Mas servis HP ini untuk Saman sendiri, Mr. Zer ini menangani apa saja gitu? Alhamdulillah keseluruhan, baik itu hardware atau software. Oh, software dicanda, hardware juga dicanda gitu ya. Ada rosokan HP pun juga disikat. Waduh, semuanya ini berarti ini saudara-saudara. Semuanya tukang servis ini Mas Zer ini ya, tadi sudah disampaikan software juga bisa, hardware juga bisa gitu ya. Untuk kendala Mas ini, Amit ini kendala pengerjaan HP, mengingat kan brand HP ini kan macam-macam, ada Samsung, ada Xiaomi, ada Vivo, Realme dan lain sebagainya. Menurut Anda ini, menurut Samen ini yang sulit itu menangani apa itu Mas dari yang HP-HP sulit itu yang teknologi terbaru itu terbaru dari segi keamanan atau security. Kita dapat kasus misalkan lupa sandi untuk HP terbaru, khususnya yang bukan pakai MMC lagi. Kalau paham MMC itu sejenis memori internal yang teknologinya yang terbaru sekarang bukan MMC lagi, UFS itu sendiri lebih gimana ya, lebih ketat dan lebih ribet untuk unlocknya. Itu biasanya HP merek apa itu Mas yang kategori sulit menurut Samen itu? Yang saya tahu mulai pakai UFS itu untuk Oppo A5 2020, A9 2020 dan yang ke atas ini kata atas. Jadi memang terus tingkat kerumitannya untuk jenis-jenis Oppo yang tingkat yang lebih baru itu lebih sulit ya. Dan saya sendiri pun belum punya alat untuk seperti itu. Oke. Terus mengenai ini Mas, biaya lah katakanlah, saya kan sering dengar di kan macam-macam tukang servis itu kan biayanya, ada teman cerita itu ke counter sini biayanya sekian, di counter sini biayanya sekian. Sebenarnya gimana sih untuk saya sendiri untuk jasa istilah pembayarannya itu gimana sih untuk menentukan harga? Untuk saya sendiri kita patuh ke komunitas. Saya sendiri kebetulan itu komunitas KTP Pasuruan yang singkatannya Kami Teknisi Pasuruan. Oh jadi maksudnya itu ikut komunitas ya? Jadi setiap kerusakan brand per merek atau per brand kita selalu konsultasi atau saling sharing berapa untuk harga servis perusahaan A, perusahaan ini kita selalu sinkronkan. Jadi seragam ya? Ini kasih gambaran kecil aja lah terkait biaya umpama kerusakan LCD lah umpama. Ini gimana? Kasih cerita sedikit-sedikit untuk LCD sendiri. Untuk menjawab penasaran teman-teman di luar sana itu gimana? Jadi untuk LCD sih repot saya menjelaskan. LCD sekarang per November 2020 ini harga LCD melonjak hampir 70%. LCD naik. Harga LCD naik 70 hampir sampai 70%. Jadi kita sendiri untuk nentuin harga LCD, harga untuk servis LCD agak kerepotan untuk bulan-bulan ini. Umpama katakanlah saya ambil contoh Oppo A37 Mas, ini rusak LCD, kira-kira sampai berapa biayanya ganti LCD lah umpama? Sama ini tanya harga LCD ini apa sama pemasangannya? Ya sama pemasangannya Mas. Umpama ada saya punya HP A37
rusak LCD-nya, saya ke sampean benerin LCD-nya ini Biasanya sampai berapa ongkosnya? Biasanya saya begini, katakan harga LCD 200. Ya. Kita sendiri ongkos pemasangan itu antara 150 sampai 200. Ongkos pemasangan ya. Jadi umpama harga LCD-nya 200, berarti ongkos pemasangannya sampai kisaran 150 sampai 200 gitu ya. Jadi bisa jadi umpama 37 tadi contohnya minus LCD rusak diganti plus pemasangannya biayanya 150, berarti yang harus dibayar ke sampean 350 sampai 400 gitu ya Mas. Terus kendalanya Mas ini gimana? Suka dukanya lah, istilahnya suka dukanya itu ya apa. Suka dukanya sih terkadang gini, untuk elektronik kan nggak mesti. Terkadang kita analisa kerusakan A. Ya. Ternyata sudah kita tangani masih belum down, bahasanya belum selesai. Ternyata ada kerusakan yang lain merembet ke kerusakan ini. Terkadang itu yang bikin bahasa teman-teman melungsing sampai 2 hari 2 malam nggak tidur nyelesain satu HP. Terkadang ada yang seperti itu. Suka dukanya. Jadi dicek dulu kerusakan HP ini, dicek kita umpama ini kita analisa si A, ternyata kok masih belum down gitu ya, yang membuat kepikiran gitu ya. Oke. Untuk Mas ini kan katanya wong Jawa ini kan penggawaian iso ditiru, cuma rezeki kan gak iso ditiru Mas ya. Terus umpama ada ini teman-teman di luar sana ingin memulai bisnisnya, ingin menekuni servis HP, kira-kira langkah pertama untuk teman-teman yang mau memulai servis ini apa Mas? Menurut sampean ini loh ya. Jadi gini, untuk HP itu kan kebutuhan pokok. Ya. Yang jelas pasarnya, maksudnya pasar itu usaha servis HP itu usaha yang sangat-sangat prospek gitu ya. Jadi ada kemungkinan berkembang baik gitu dah. Ya itu langkah awalnya Pak untuk langkah awalnya yang pasti sebelum untuk menentukan buka servis, jual jasa servis, pahami bener tentang teknik HP, lebih-lebih yang sekarang setiap lambat laun teknologi itu tambah berkembang. Jadi teman-teman yang mau memulai bisnis servis ya, memulai usaha servis setidaknya tahu dulu lah tentang HP, ini HP gimana baru memulai. Kalau sudah belajar itu Mas, langkah awal itu apa yang harus dibeli dulu mungkin? Kalau saya dulu sih awal kita belajar hardware dulu. Hardware. Hardware itu yang berkaitan dengan ya ini perusahaan, entah itu IC, entah itu CES, entah yang lain-lainnya yang namanya hardware. Jadi yang perlu dipelajari dulu hardware. Setelah hardware baru kita boleh melangkah ke software. Kalau software dulu kayaknya agak kesulitan. Nah, kenapa kok bilang kesulitan? Sekarang itu malah gandeng. Yang bisa hardware, yang bisa software harus bisa hardware dulu. Oh gitu ya. Kalau sampean belajar software dulu belum bisa hardware, tak jamin bakal kelabakan. Jadi bukan masalah ribetnya ini teman-teman ya. Jadi memang setiap usaha ini kan harus punya skill, punya pengetahuan dulu gitu ya. Pastinya Mas Zar itu ya harus tahu dulu lah. Teknik dasar dari hardware. hardware. Terus alat-alat yang dibutuhkan apa Mas? Yang mungkin untuk awal yang pertama solder. Solder ya. Solder. Kemudian multitester. Oke. Terus power supply. Dan solder uap. Terakhir Mas, saya enggak bahas, enggak pingin tahu gajinya ini ya. Menurut sampean ini selama menekuni perservisan ini urusan rezeki gimana Mas? Untuk rezeki sih kalau kita pukul rata ya per bulan ya. Rata-rata per bulan insya Allah lebih dari 3. Oh kalau umpama dipukul rata dibulatkan jadi
1 bulan ini ndak mati 3 juta gitu Mas ya, nggak mati 3 juta. Alhamdulillah. Lumayan banyak loh ini teman-teman. Ya, 1 bulannya ini dipukul rata menurut Mas Zer ini adalah kurang lebih 3 juta ya. 3 juta. Terakhir Mas, ini pesen-pesen untuk teknisi ini gimana? Pesan-pesan ya. Iya, cuap-cuap lah, kan sesama teknisi ini kan. Intinya itu Gimana? jadi teknisi jujur. Maksudnya jujur itu terkadang ada salah satu teknisi itu mungkin kerusakan A padahal remeh, tapi dibilang berat untuk menggait untung yang lebih besar. Padahal itu sendiri, saya sendiri untuk hukum dari hukum agama sih minim ya. Tapi saya sendiri tidak mau seperti itu. Oke. Satu, Iya. pasti ada bahasanya apa Mas? Karma ya. Ada karma gitu ya. Kadang kita sekarang untung besar, tapi di belakang hari gara-gara kelakuan kita yang tadi itu bisa jadi melakukan kesalahan yang menimbulkan berefek nemponi HP wong. Ya. Jadi intinya modal utamanya di samping skill dan juga pengetahuan terkait HP untuk para teknisi jujur ya, jujur. Jadi teman-teman yang mau memulai usahanya tadi sudah diceritakan sedikit oleh Mr. Zer ini seperti itu, nanti disimak lagi ya videonya. Dan pesan saya juga teman-teman kalau merasa suka dengan konten atau video ini, merasa bermanfaat, mendapatkan informasi-informasi yang inspiratif, di subscribe ya, di subscribe, kemudian komentar, like dan juga share. Kalau merasa tidak senang dengan konten ini ya jangan ditonton. Terima kasih teman-teman. Jadi intinya sampean mau kerja apa saja terserah, mau bisnis ini bisnis itu, yang penting jangan nganggur ya, jangan nganggur. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.